Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Pucuk Jambi, Tanah Sebingkah, Payung Sekaki, Ai Setitik Telaga Rahmat, dan kepada yang terhormat seluruh rakyat Jambi yang kini telah berjumlah 3.560.000 jiwa. Kenapa saya berbicara kesempatan ini? Saya tidak mengerti kenapa orang Jambi ini melupakan sejarah yang ada di tanah Jambi ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu saja. Kalau boleh saya bertanya kepada para hadirin, siapakah orang pertama yang menantang penjajah di Provinsi Jambi ini? Barangkali sulit Anda menjawab. Saya mengatakan bahwa orang Jambi yang berani menantang penjajah atau yang pertama menantang penjajah ialah orang Jangkat, yaitu orang Kota Teguh dan orang Sungai Manang, orang Pangkalan Jamu. Itu siapa dia? Dari Jangkat adalah Sultan Garumu ketika dia bergelar Sri Menggalo Pemuncak Alam, Sri Purwo Menggalo Pemuncak Alam Sungai Tenang, kasarnya Pasirah Sungai Tenang, dan dibantu oleh Sultan Saidi, Depati dari Pangkalan Jamu, dibantu lagi oleh adik dari Rajo Indrapura. Kapan perang itu terjadi? Dan kenapa orang Jambi tidak tahu? Kenapa ahli sejarah Jambi tidak ada satupun yang mau tahu? Atau sengaja tidak mau tahu? Inilah persoalan kami yang ada di Jangkat. 2 tahun yang lalu, kurang lebih, salah satu senjata yang dipakai dalam perang Kota Teguh itu, saya Mukhtar Agus Shalib menyerahkan kepada Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang diterima oleh Bapak Suhaib, Bapak Kepala Kebudayaan dan Direktur Museum Jambi. Sebuah senjata pistol yang pernah dipakai dalam perang Kota Teguh. Perang Kota Teguh terjadi sejak bulan September 1804 sampai 3 Maret 1805 Masehi. Hampir 9 bulan terjadi peperangan. Sayangnya Raja Jambi saat itu tidak pernah mau tahu. Ahli sejarah Jambi saat ini tidak mau mencatat. Memang orang Jambi tidak mau mencatat, tapi rakyat Inggris sana tidak pernah melupakan. Sampai hari ini masih ada di museum atau di perpustakaan Inggris. Salah seorang guru atau dosen dari salah satu universitas yang berada di Inggris laku mengadakan penelitian ke Jangkat. 3 tahun lamanya dia mengadakan penelitian tentang perang yang terjadi di Kota Teguh Jangkat itu. Akhirnya dia kembali ke sana mendapat gelar doktor. Tetapi orang Jambi tidak mau tahu. Orang Jangkatlah yang lebih dulu melawan penjajah. Ingat, ketika tahun 1800-an
Dalam hal ini 1804. Inggris masih menguasai Bengkulu, belum bertukar dengan Belanda, belum pindah ke Singapura. Baru akhir abad ke-18 Belanda mendapat benteng Bengkulu, benteng Marlborough Bengkulu. Inggris menguasai Singapura. Ketika Inggris menduduki Bengkulu, membangun benteng Marlborough Bengkulu, lalu terjadilah ketidakadilan di daerah Jangkat, di daerah Sungai Manau, di daerah Batangasai, di daerah Limun, daerah Nibung, daerah Kerinci. Ketidakadilan apa yang terjadi? Adalah ketidakadilan tentang penjualan emas. Emas Merangin, emas Kerinci, emas Pangkalan Jambu, Batangasai, Nibung dan sebagainya yang didulang oleh rakyat, menghabiskan waktu dan berhari-hari dikumpulkan oleh rakyat, tetapi tidak boleh dijual kepada orang lain terkecuali kepada kaki tangan yang ditunjuk oleh Inggris, sehingga harganya Inggris yang menentukan. Itulah perbuatan company Inggris yang menduduki benteng Marlborough Bengkulu. Setelah beberapa kali diadakan perundingan, akhirnya tidak mendapatkan jalan keluar. Tetap saja rakyat merugi menjual emas karena berjual murah, harganya monopoli, Inggris yang menentukan. Maka timbullah keberanian daripada Sultan Gerumbung, nenek kami, yang menjadi Pasirah Sungai Tenang atau menjadi Depati Sri Purwomenggalo Pamuja Alam Sungai Tenang, berkedudukan di Kota Teguh waktu itu. Maka dibantu oleh Sultan Saidi, Depati dari Pangkalan Jambu, dan dibantu oleh Sultan Asing, adik Raja Indrapura. Maka dia rekrutlah hulu balang atau tentara atau pasukan kurang lebih 500 orang. Diambil dari orang Jangkat, diambil dari daerah Pangkalan Jambu, diambil dari daerah Sungai Manau, diambil dari daerah Batangasai, daerah Nibung, daerah Ipuh dan sebagainya. Kurang lebih 8 bulan mereka mengadakan persiapan, memasang ranjau-ranjau di jalan setapak dalam rimba, di lembah-lembah yang diperkirakan akan dilalui nanti ketika perang. Maka akhirnya mereka pun berperang. Pertama kali terjadi perang dengan company ini adalah pada tanggal 7 September, yaitu Dusun Tunggang Ipuh digempur oleh mereka. Dibakar semua hak milik company Inggris di situ. Emas-emas yang milik Inggris dirampas lalu dibagikan kepada rakyat sekitarnya, terutama rakyat Ipuh. Ketika itu tidak ada perlawanan dari pihak Inggris karena rakyat di sekitar Ipuh itu semuanya juga benci kepada Inggris. Apa yang ditanggung oleh rakyat Sungai Tenang, Batangasai, Pangkalan Jambu, Merangin dan sebagainya, rupanya Ipuh juga menanggung itu. Maka itu mereka berterima kasih kepada Sultan Gerumbung, Sultan Asing yang telah berani mengobarkan bendera perang kepada company Inggris. Dan mereka banyak yang bergabung menjadi pasukan daripada perang Kota Teguh ini. Kemudian terjadi perang gerilya pada tanggal 23 November sampai 3 Desember 2008. Itu di gunung Bukit Barisan antara Ipuh dengan Tanjung Kasri sekarang ini. Terjadi gerilya. Pada saat itu perang dalam keadaan hujan lebat, musim hujan. Nah itu banyak musuh yang mati dan juga ada di pihak Kota Teguh yang gugur sebagai syuhada. Kemudian pada tanggal 16 Desember itu 2008 itu desa Napah
Kepayang Nibung, itu dekat Sorolangun lewat ke Rupit sana, itu ada namanya Nibung sana. Nah, itu kaki tangan Inggris di sana digempur oleh mereka, dirampas emas-emasnya. Banyak emas-emas yang emas milik Inggris yang telah dibeli dikumpulkannya dari rakyat-rakyat. Emas ini dibagikan pada rakyat sekitarnya, dan rakyat semua mengucapkan terima kasih. Dan di situ tidak ada juga perlawanan, karena rakyat di situ sangat benci dengan Inggris yang monopoli tentang harga emas itu. Nah, itu perang yang ketiga. Kemudian perang di desa Sukoladi terjadi pada tanggal 17 Desember 1804 Masehi. Desa Sukoladi itu digempur, dibakar mana yang pro kepada orang Inggris. Nah, terjadi di sana ada perlawanan, tapi tidak gugur, tidak seberapa. Yang gugur tidaklah sebanyak ya di tempat lain. Kemudian terjadi lagi perang di Muko-Muko pada tanggal 27 September. Nah, itu 27 Desember ini banyak musuh-musuh pihak Inggris yang gugur karena ranjau. Karena bayangkan orang Inggris itu bersenjata lengkap, ada 80 perwira, ada 200 orang-orang yang terlatih, kemudian ditambah dengan kuli-kuli atau orang tahanan yang berasal dari Bugis segala macam itu. Jadi kurang lebih mereka itu 800-an itu. Nah, itu terjadi di Muko-Muko. Kemudian kembali lagi ke Ipoh pada tanggal 1 Februari 1805. Nah, terjadi lagi pertempuran di situ. Nah, saya saat itu mengembangkan perang gerilya. Nah, itu anunya. Kemudian pada tanggal 23 Februari di Bukit Barisan. Nah, itu saling kejar-kejaran di sana. Nah, bukan main itu hebatnya. Nah, kemudian yang ke-8 perang di Danau Pau. Danau Pau sekarang itu medan perang, karena di sana dulu tempat latihan, tempat menginapnya tentara Kota Teguh itu. Selama direkrut mereka berada dalam hutan, tidak masuk kampung, sehingga orang kampung tidak ada yang tahu. Mereka berkumpul di Danau Pau di kaki Bukit Mensurai, kemudian mereka mengadakan perlawanan kepada Inggris. Nah, di Danau Pau itu ada jebakan-jebakan, ada kayu yang seolah-olah mau rebah, ada kayu yang seolah-olah bisa dititi, padahal itu jebakan. Di sana banyak tentara-tentara Inggris dan yang meninggal dunia. Nah, itu 2 hari 2 malam perang di sana. Baru pada tanggal 26 Februari perang di Bukit Padang, karena waktu itu setelah perang di Danau Pau, tentara dari Kota Teguh ini mundur lewat Bukit Padang, lalu ke Renah Pelaan, lalu balik ke Kota Teguh. Ketika 1805 perang ini terjadi, 1804-1805, desa Pulau Tengah, Lubuk Pungguk, Muara Besar itu belum ada. Sehingga orang dari Danau Pau langsung menuju Bukit Padang, dari Bukit Padang terus ke Naplon, dari Naplon ke Kota Teguh. Nah, begitu. Nah, itu terjadi pada 28 Februari 1805 Masehi. Kemudian terjadi di benteng perang Kota Teguh. Itu 2 hari 2 malam pada tanggal 27 dan 28 Februari. Itu terjadi benteng Kota Teguh dikepung. Kalau Anda tidak percaya, pergilah ke Kota Teguh sekarang. Dari desa Kota Teguh itu ada kuburan yang disebut orang sana Nenek Empang Kota Teguh. Itu 1 hektar kurang lebih, itu benteng. Menurut orang Inggris saat perang itu, benteng itu lebarnya sekitar 5 harpo, dalamnya 7 harpo. Itu sudah diparit. Di sebelah barat diparit, sebelah utara parit,
tapi timur dan selatan tidak diparit karena terbit terjal. Jadi pas semacam wajib gitulah lokasinya itu. Nah, sebelah barat hanya ada pintu satu, dan itu sudah dikelilingi dengan ditanami dengan bambu, atau disebut orang setempat au beduri namanya. Jadi au beduri, bayangkan pintunya itu, pintu masuk ke lokasi benteng Kota Teguh ini itu dari kayu bulat yang bisa diangkat 12 orang baru bisa terangkat. Nah, begitu jalan, tidak ada jalan lain masuk ke sana, hanya satu saja jalan masuknya. Nah, itu perang 2 hari 2 malam di sana, habis dibakarnya. Karena di sana itu di atas benteng itu ada 20 rumah dan 2 balai-balai tempat menyimpan senjata, menyimpan amunisi, menyimpan ranjau, menyimpan segala macam. Nah, disitulah perang itu terjadi. Sehingga 2 hari malam perang, lalu 2 hari 2 malam pula mereka setelah dapat mereka menduduki, karena dia pakai senjata modern. Nenek moyang kami orang Jangkat dan kami orang dari Sungai Manau, Pangkalan Jambu, hanya bambu runcing, pisau, keris, tombak, mana bisa. Nah, itu yang melawan, yang mengalahkan kami. Kalau punya senjata mungkin kami menang, tapi kalau tidak punya senjata, bayangkan dalam sejarahnya, nenek saya mengatakan, perang Kota Teguh itu bambu runcing lawan periuk api. Lalu saya tanya, apa itu periuk api? Periuk api itu rupanya mortir. Jadi orang Kota Teguh dulu mengatakan mortir itu periuk api. Dari dekat dan dari kayak api berangkat nembak itu, mortir, tahu-tahu sampai meledak mati orang puluhan. Nah itu terjadilah perang ini. Nah, benteng Kota Teguh ini sekarang masih kelihatan, dan Sultan Gerumung masih dikuburkan oleh anak cucunya di situ. Bayangkan kuburan Sultan Gerumung itu, satu Sultan Gerumung, Depati Sri Purwomanggalo Pamuja Alam Sungai Tenang, tapi dia dibaringkan di atas 7 hulu balang yang masih hidup sesuai dengan amanah. 7 hulu balangnya ini rela dikuburkan hidup-hidup, dikasih kepan, lalu di atasnya diletakkan Sultan Gerumung. Sehingga kuburan itu kurang lebih 3 meter lebar, 6 meter panjang. Di situ dalam satu kuburan itu ada 8 mayat manusia. 1 mayat orang yang sudah mati dikuburkan, dan 7 orang mayat orang yang hidup dikuburkan di situ. Nah, disitulah letak yang disebut dengan benteng Kota Teguh itu. Sekarang masih bisa kita lihat, masih kita bisa berziarah ke sana. Dan saya pernah mengusulkan dulu agar orang Jambi yang telah melupakan perang Kota Teguh ini, cobalah jalan-jalan ke Cangkat, lihatlah benteng Kota Teguh itu. Apakah Mokhtar Agus berdusta? Kalau masih Anda tidak percaya, tolong baca buku Sejarah Sumatera, atau pergilah Anda ke Museum Inggris mencari data. Ketika Kompeni Inggris berkuasa di Bengkulu, betulkah ada perang dengan Jangkat? Sayangnya perang selama 9 bulan itu, Raja Jambi entah di mana. Ya maklum, zaman dulu jalan jauh, hubungan darat susah, hubungan laut apalagi tidak dibantu, tidak ada bantuan senjata, tidak ada bantuan makanan, apalagi diplomatik segala macam. Kerajaan Jambi ada saat itu. Jambi pada saat itu, kalau tidak salah, yang menjadi raja bergelar yang disebut dengan Sultan Badarudin, Sultan Ingulugu kalau tidak salah saya, gitulah namanya. Tapi yang jelas Raja Jambi tidak membantu. Akibatnya perang Kota Teguh 2 hari 2 malam, Sultan Gerumung dengan Sultan Saidi mundur lari ke hutan. Baru pada tanggal 1 Maret atas nama rakyat Sungai Tenang datanglah Depati Kotodewo dari Kota Baru menemui orang Kompeni Inggris ini,
Lalu dibuatlah perjanjian damai. Lalu mereka bersumpah untuk tidak saling menyerang lagi. Nah, begitulah kisah dari perang Kota Teguh itu. Nah, maka satu senjata yang dipakai oleh Sultan Gurumung pada perang Kota Teguh itu, mati Sultan Gurumung disimpan oleh anaknya bernama Putih Marak. Dari Putih Marak disimpan oleh Putih Jemang. Dari Putih Jemang disimpan oleh Putih Danaran. Dari Putih Danaran disimpan oleh Siti Bara. Dari Siti Bara disimpan oleh Siti Ruki, ibu saya kandung saya sendiri. Ketika saya tahu ada senjata di dalam bilik padi, rupanya dari dulu dalam bilik padi terus. Saya tanyakan, ini apa ini? Jangan diganggu. Ini pusaka nenek dulu pernah digunakan perang, jangan nanti tertangkap pemerintah. Kata mak saya, ya maklum, orang tua saya kan tidak sekolah tinggi, hanya terbebas buta huruf, bisa baca Latin, bisa baca Arab, bahasa Melayu segala macam bisa baca Quran, itu saja. Tapi mereka tidak sekolah tinggi. Lalu saya tanyakan apa ini? Nah, lalu dikatakan inilah senjata yang pernah dipakai oleh Sultan Gurumung, nenek kita Sultan Gurumung ketika melawan company Inggris dahulu. Lalu saya katakan, kita simpan juga tidak ada gunanya. Malah kita merasa takut sendiri. Lebih baik senjata ini saya bawa ke Jambi dan saya serahkan kepada museum. Orang tua setuju, akhirnya saya serahkan kepada Museum Jambi. Diterima oleh Bapak Suhaimi. Nah, begitulah kira-kira perang Kota Teguh itu. Sekali lagi saya katakan, apa sebab orang Jambi tidak mencatat sejarah perang Kota Teguh ini? Kok negara lain mencatat? Orang Jambi tidak mencatat. Ini yang mengherankan kami. Kemana ahli sejarah Jambi? Sudah jelas terjadi 7 September sampai 1 Maret. 7 September 1804 sampai 1 Maret 1805 Masehi. Itu perang Kota Teguh. Lebih kurang 400 orang hulu balang dari Kota Teguh, dari Batang Asai, dari Pangkalan Jamu, dari Muko-Muko gugur sebagai syuhada yang tidak jelas di mana dikuburkan pada saat itu. Karena menurut nenek moyang saya dulu mengatakan, kalau ada tentara Kota Teguh yang meninggal, cepat-cepat dikuburkan oleh para hulu balang Kota Teguh supaya mayatnya tidak dirusak oleh musuh. Tetapi kalau ketemu mati rakyat pihak musuh, lalu mereka angkat, lalu mereka pamerkan ke desa-desa untuk menambah semangat orang desa. Ini dia orang jahat dari Inggris sana. Nah, begitu. Sayangnya tidak dicatat oleh orang Jambi, tidak dicatat oleh ahli sejarah Jambi, dan kuburan Sultan Gurumung pun tidak dipelihara. Benteng Kota Teguh tidak diselamatkan sebagai bukti sejarah, sebagai saksi hidup, sebagai saksi dari sejarah Jambi ini. Inilah yang membuat kami, anak cucu Sultan Gurumung, anak cucu Sultan Saidi, merasa sedih dan iba. Tapi apa boleh buat? Mulut kami penuh oleh lidah, bukan penuh oleh air. Begitulah kira-kira. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya bermaksud tidak menyakiti hati bapak-bapak atau saudara-saudara. Tapi kalau tidak percaya perang Kota Teguh ini, pergilah ke Inggris atau bacalah buku sejarah Sumatera. Di sana bapak akan ketemu. Cuma kalau kita membaca buku sejarah Sumatera, karena karangan buku ini dikarang oleh orang Inggris, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka orang Inggris ya berkata pihak dia saja yang benar, semuanya dia yang benar. Ya biasa, seperti Tambo lah. Tambo juga begitu. Tambo, siapa yang membuat Tambo, ya meninggikan suku-suku dia sendiri. Begitulah keadaannya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris tidak lupa setitik hilang. Kalau ada nan talinung di belik daun tinggal di hunut bakal lamu,
bukan memelau panai dileku, bukan bakwa menit bekumpai, bukan memelau pandai dileku, bukan bakwa menit bekumpai, kok kurang syukur dileku, kok jarang syukur disisip, syukur dioleh panjang di kampuh liba alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan berpuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.